Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu Guru harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dalam pelajaran 1 dan 2. Jadi pembelajaran 1 dan 2 pada pertemuan hari ini Ibu Guru gabung jadi satu ya. Selamat menyimak videonya dan semoga anak-anak mendapat pengetahuan dari video ini dan juga anak-anak bisa memahami video yang Ibu Guru akan bagikan. Selamat menyimak. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak melihat tanaman? Tanaman apa saja yang ada di rumah anak-anak? Coba anak-anak amati sekarang, tanaman apa saja yang ada di rumah anak-anak? Iya, Bu Guru yakin di rumah anak-anak pasti terdapat tanaman. Nah, tanaman-tanaman itu mempunyai cara berkembang biak atau cara tumbuh yang berbeda-beda anak-anak ya, antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya. Coba lihat gambar ini. Anak-anak bisa melihat bahwa gambar-gambar ini memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam berkembang biak. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Jadi tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan itu maksudnya adalah tanaman yang berkembang biak dengan bantuan manusia ya. Nah, perkembangbiakan alami dapat dengan melalui biji, tunas, dan selain biji dan tunas juga bisa melalui spora. Jadi contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan menggunakan biji biasanya itu adalah tumbuhan yang berbuah yang mempunyai biji seperti mangga, jeruk, semangka anak-anak ya. Kalau anak-anak makan buah mangga, jeruk, semangka kan di dalamnya itu terdapat biji. Nah, bijinya itu yang ditanam yang nantinya dapat berkembang biak. Nah, selain itu ada pula tanaman yang berkembang biak secara tunas. Jadi, anak-anak, perkembangbiakan secara tunas itu biasanya ada satu pohon, nanti di sampingnya itu di sekitar pohonnya itu akan tumbuh lagi anak-anaknya, yaitu tunas-tunas atau tanaman kecilnya anak-anak ya. Nah, coba lihat pada gambar misalnya seperti tanaman pisang ya. Jadi itu ada tanaman pisang yang besar satu dan ada pula tanaman pisang yang kecil-kecil di sampingnya itu lagi dua. Nah, tanaman pisang yang kecil lagi dua itu namanya tunas ya. Nah, dan sedangkan selain itu kan juga ada perkembangbiakan secara spora, misalnya ada pada pohon paku ya anak-anak ya. Nah, di samping itu ada juga perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, anak ya, jadi jika menggunakan bantuan manusia itu contohnya itu adalah tanaman yang distek, dicangkok dan lain sebagainya anak-anak ya. Jadi kalau menggunakan bantuan manusia itu misalnya tanaman bunga mawar, anak-anak pernah lihat bunga mawar? Nah, bunga mawar itu bisa di stek. Nah, stek itu juga termasuk menggunakan bantuan manusia. Terus ada juga pohon mangga yang dicangkok. Pohon mangga selain berkembang biak secara alami menggunakan biji, juga bisa berkembang biak dengan bantuan manusia, yaitu dengan cara dicangkok misalnya ya anak-anak ya. Nah, dicangkok itu merupakan perkembangbiakan dengan bantuan manusia ya. Nah, perkembangbiakan seperti yang sudah tadi dibahas, sekarang Ibu Guru akan jabarkan kembali, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji.
Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk suatu siklus yang dinamakan daur hidup ya anak-anak ya. Jadi pada tema sebelumnya kita juga sudah membahas daur hidup hewan. Nah, sekarang kita akan membahas di sini adalah daur hidup dari tumbuhan. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan anak-anak ya. Selain dari perkembangbiakan dengan cara biji, juga ada juga yang menggunakan tunas ya anak-anak ya. Nah, ini adalah contohnya. Selain dengan biji, perkembangbiakan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di sekitar induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contoh tanaman yang tumbuh di daun induknya itu tunasnya itu adalah tanaman cocor bebek ya anak-anak ya. Nah, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, anak-anak bisa juga perhatikan di daun-daunnya itu, kalau misalnya daunnya cocor bebek itu udah tua, biasanya itu akan tumbuh dia tunas-tunasnya biasanya. Makanya kalau anak-anak punya pohon cocor bebek itu ada daunnya yang jatuh, di daunnya itu tumbuhlah banyak anak-anak dari cocor bebek itu. Itu yang menyebabkan itu disebabkan karena cocor bebek itu tumbuh menggunakan tunas daun ya anak-anak ya. Nah, pohon bambu juga tumbuh dia menggunakan tunas, makanya biasanya dalam pohon bambu itu biasanya itu dia berimbun, itu banyak ada pohon bambu. Nah, itu disebabkan karena pohon bambu itu tumbuh dari tunasnya ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dari tumbuhan menggunakan biji dan juga menggunakan tunas. Tahukah anak-anak bahwa bagian-bagian tumbuhan bisa digunakan sebagai mozaik? Biasanya yang bagian tumbuhan yang digunakan sebagai mozaik itu adalah daun dan juga biji ya anak-anak ya. Jadi mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa sih itu sebenarnya mozaik? Ya, seni mozaik merupakan seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan atau material berupa potongan atau kepingan yang kemudian disusun untuk mengisi sebuah pola. Mozaik menggunakan satu jenis bahan pada satu bidang, misalnya kertas saja atau daun kering saja yang dipotong-potong ya anak-anak ya. Nah, jadi biasanya kalau kita ingin membuat mozaik, kita buat dulu gambarnya atau sketsanya itu di kertas. Nanti kita tempel-tempel biji atau daunnya itu menyerupai bentuk yang sudah kita tempel di kertas. Jadi misalnya kita menggunakan biji, biji itu tidak harus satu jenis, misalnya biji kacang hijau dicampur biji kacang merah boleh ya anak-anak ya. Nah, nanti itu akan disusun di sketsanya agar menjadi gambarnya itu menjadi sebuah mozaik yang indah ya anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh mozaik ya, itu adalah mozaik daun dan juga mozaik dari biji-bijian. Nah, anak-anak, dalam membuat mozaik itu tentunya kita membutuhkan kerjasama. Ya anak-anak ya, kalau kita membuat mozaik di rumah, kita bisa bekerja sama dengan kakak atau orang tua kita agar mozaik yang kita hasilkan itu indah ya anak-anak ya. Jadi kita bisa bertanya mungkin bagaimana caranya menempel, atau kita itu bekerja sama dalam menempel. Karena misalnya mozaik dari biji itu kan dia itu banyak biji harus ditempel gitu. Jadi kita bisa bekerja sama ya. Nah, apa sih itu kerjasama anak-anak? Jadi kerjasama itu adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuan bersama ya dengan mudah. Adapun tujuan dari adanya kerjasama
adalah mampu meringankan pekerjaan, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta bisa mempercepat selesainya pekerjaan ya. Jadi kalau membuat mozaik rasanya susah sekali, rasanya kayak butuh waktu sangat lama. Jadi dengan kita bekerja sama, pekerjaannya itu akan cepat selesai ya. Nah, demikian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan kembali di WA ya. Demikian untuk hari ini, sampai jumpa lagi.